kayak kita tuh melindungi hutan bukan karena orang lain suruh. Tapi di tahun 2006 terjadi banjir bandang di Aceh, dari Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Masyarakat Aceh Tamiang itu mengatakan banjir bandang itu seperti tsunami turun dari gunung. Kami nggak bisa bayangkan air coklat dengan kecepatan tinggi dan kayu-kayu itu kayak turun dan menghancurkan semuanya. Nggak tahu bagaimana bisa survive. Edukasi lalala. Mereka sebenarnya sudah tahu. Mereka udah lebih dalam tahu. ya. Kita aja orang kota tahu. Merasa wah. Merasa kita adalah wali pengetahuan. Padahal yang dibutuhkan mendengarkan ya. Itu ada satu ungkapan juga, kalau kita hanya bicara tanpa mendengarkan, kita akan menyakiti. Itu persis pengalaman Wisa juga kan, ketemu dengan Ibu Sumini tadi, ranger ya. Dan menarik perempuan ya, ada sebuah insight apa? Kenapa perempuan yang menjadi garda di depan ya untuk kita? Bayangkan gini, nah ini aku udah bilang berulang-ulang, kayak separuh populasi bumi itu perempuan, ya. Tapi kalau kita melihat rapat G20 deh, ya. Berapa sih perempuan yang ada di, ya itu kita sebagai cowok malah. Iya gitu kan, apakah separuh keterwakilan itu ada? Gitu. Enggak, ternyata enggak. Kita lihat anggota parlemen deh, dengan kuota 30% kandidat ya. perempuan 30%, yang terpilih berapa? Dan juga karena keterwakilan perempuan itu begitu terbatas, pada akhirnya keterwakilan perspektif juga menjadi sangat terbatas. Perempuan juga kelompok yang beragam, dengan beragam pengalaman, beragam asal usul, yang akhirnya punya perspektif yang berbeda-beda. Dan kalau diharapkan satu orang bisa mewakili perspektif semua perempuan, itu pasti tidak akurat. Jadi pertanyaannya, kenapa perempuan? Buatku pribadi, kalau upaya perlindungan hutan ini adalah upaya besar yang harusnya kita lakukan bersama, tidak melibatkan separuh dari populasi, nah itu upaya yang udah bolong banget dari awal. Tapi kalau ditanya apakah mudah melibatkan perempuan, tentu tidak. Ada begitu banyak perubahan paradigma yang perlu terjadi. Kalau mundur lagi ke belakang di banyak langkah, nenekku itu orang Samalanga. Dia menikah di umur yang relatif muda. Dia waktu itu belum lulus sekolah rakyat bahkan. Tapi dia sangat ingin sekolah. Jadi ketika sudah menikah, dia minta sama suaminya yang waktu itu seorang ulama, seorang tengku, untuk melanjutkan sekolah. Suaminya mengizinkan, keluarga menentang. Oh, keluarganya yang menentang. Karena pendidikan untuk perempuan di masa itu tidak lazim. Karena keluarga menentang, dia menghadapi istilahnya battle kan ya, peperangan secara internal di dalam diri, secara fikis dengan keluarga. Tapi dia berkeras. Lalu ketika dia punya anak, banyak anaknya itu perempuan. Dia dari Samalanga mengirimkan anak-anak perempuannya ke Banda Aceh untuk sekolah. Itu kan menjadi gosip, menjadi pertentangan di desa. Kayak orang-orang, wah gimana sih anak perempuan dikirim sekolah jauh-jauh, gimana nanti kalau nggak bisa menjaga diri, gimana dengan marwah keluarga, bagaimana dengan ini dan sebagainya. Tapi anak-anak perempuannya yang kemudian bersekolah dan anak-anak lakinya juga akhirnya membentuk orang-orang feminis yang percaya pada kemampuan para perempuan lain. Nyakwa-nyakwaku, tante-tante, itu akhirnya memberikan ruang untuk begitu banyak perempuan lain juga bersekolah, berkuliah, menyediakan kos-kosan, menyediakan rumah penampungan untuk banyak orang dari daerah yang akhirnya tinggal di tempat mereka. Dan mendapatkan pendidikan, karena juga mereka pada akhirnya berkarir di kampus, menjadi dosen. Dari proses itu kayak kita membayangkan, oke, itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Mungkin sekarang nggak demikian.
Tapi ternyata enggak. Ternyata tetap kalau lihat dari statistik dan angka ya. Ternyata kalau kita ke desa, kita ingin mewawancara perempuan, seringkali yang terjadi adalah laki-laki yang terdekat, apakah abangnya, ayahnya, suaminya, Sebagai juru bicaranya. akan bicara on her behalf. Bahkan tanpa menanyakan Apakah dia. mau diwakili? Iya. Ah, Bahkan tanpa mengkonfirmasi apakah statement yang saya berikan itu akurat sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Dan menyadari gap-gap ini, ya secara sadar ini kan perlu berubah ya. Tapi juga merubahnya tidak mungkin terjadi dalam sehari. Jadi kadang-kadang dalam proses pelibatan perempuan dalam upaya perlindungan hutan, kadang-kadang kita berangkat dari tempat yang lebih mudah. Oke. Di mana kelompok masyarakat yang mungkin suaminya memang sudah suportif, yang mungkin masyarakatnya sudah lebih suportif. Jadi ketika kita memulai di Desa Damaran Baru, memang para ibu-ibu dan bapak-bapak Sudah terlibat oke. dalam proses perlindungan hutan. Apa Desa Damaran Baru? Desa Damaran Baru di Benar Meriah. Halo penonton Beginu, cepat sekali ya, tiba-tiba udah 5 tahun aja nih. Berbagai kisah yang telah didengar tidak hanya tentang keberhasilan, kebahagiaan, atau kedikdayaan, tapi juga kegagalan, luka, dan kepayahan yang serta-merta turut menemani perjalanan hidup kita. Di 5 tahun Beginu ini kita akan merayakan suara yang bertumbuh, di mana kita bisa melihat bagaimana perjalanan kita untuk menatap perjalanan 5 tahun, atau 10 tahun, atau 50 tahun ke depan. Suara yang kalian dengar ini tidak akan pernah seberani ini tanpa kesetiaan kalian. Terima kasih karena kalian telah menjadi rumah bagi suara yang bertumbuh ini. Mari rayakan suara yang bertumbuh itu bersama di 5 tahun Beginu yang eksklusif tanggal 13 Desember 2025 di Makarya. Dapatkan tiketnya di aplikasi kompas.com dan sampai jumpa di Makarya. 13 Desember, ini 3 ya? Ya 13 Desember. Jadi ketika sampai di sana, ditanya, ibu kenapa mau melindungi hutan? Dia bilang, dulu kami ikut bapak. Dulu bapak ke gunung, kami ikut. Awalnya kami pikir, ngapain lah bapak ke gunung? Lama-lama kami ikut, seru juga. Terus bapak-bapak juga senang kalau kami ikut, karena kami bawa bekal. Ya, untuk memberi ransum lah ya. Memberi ransum. Lalu akhirnya sekarang kami belajar soal perlindungan hutan. Kami buat hutan desa, kami patroli. Terus bapak-bapaknya nimpalin, kalau kami ketemu illegal logger, langsung berkelahi di tempat. Kalau ketemu ibu-ibu? Ibu-ibu ini pandai dia, nggak berkelahi. Tawarinnya dulu makan, ditawarinnya dulu kopi, ngobrol-ngobrol, terus kan udah nggak enak. Akhirnya nggak jadilah dia menebang. Iya, akhirnya jadinya malah ikut menanam. Jadi bayangkan itu adalah approach yang mungkin tidak akan pernah muncul ke permukaan kalau mereka tidak terlibat. Dan itu di keilmuan kan nggak ada di radar tuh. Iya. Itu kan kayak apa ya, kalau kita sering mengatakan sebagai local wisdom atau apalah namanya, value yang membuat sesuatu bisa bekerja tanpa harus ada teori-teori macam-macam, dan ini proven ya. Proven. Ibu-ibu yang dengan kelenturannya ketemu pembalak hutan kan itu. Iya. Kemudian diajak ngobrol, dikasih kopi, akhirnya nggak enak terus pergi tuh, nggak jadi. Kalau bapak-bapak bisa berantem dan tetap menebang dia. Suami bapak-bapaknya bisa. Karena pengen membuktikan kan saya lebih kuat. Oke. Jadi kalau sama ibu-ibu ditanya dari mana, entah adik, entah bapak gitu datangnya. Oh dari desa ini. Kenapa ke desa kami untuk menebang? Tahu nggak ini pernah banjir? Waduh, langsung lemes itu. Jadi ternyata yang kuat yang perempuan. Benar, karena berangkat dari rasa nggak enak itu kan. Oke. Dan ini banyak ditemui bisa di komunitas di kawasan ekosistem di sebenarnya ada banyak kelompok perempuan yang amat sangat berdaya di kawasan ekosistem Loiser, tapi tidak semua kemudian akan mengemban titel sebagai ranger. Upaya itu agak lebih beraneka ragam dari perspektif ranger yang kita bayangkan selama ini.
Kadang-kadang kan kita membayangkan tugas ranger itu hanyalah patroli. Sehingga seolah-olah tugas perempuan untuk mengatakan ke suaminya, pokoknya nggak boleh lagi jadi pembalap. Kalau kamu jadi pembalap, aku nggak mau tidur sama kamu. Itu tuh begitu ampuh. Itu adalah hal-hal yang tidak pernah ada di dalam mata kuliah konservasi. Antropologi punya peran di situ sebenarnya kan, memahami punya masyarakat, bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka berubah gitu kan, dengan relasi antar perempuan dan laki-laki itu bisa membuat sesuatu yang berbeda sama sekali ya. Makanya aku sebenarnya pengen banget sih mengundang kayak lebih banyak antropologis Untuk masuk. untuk terjun di dunia konservasi, untuk kita saling membangun rasa pemahaman ini ya. Bagaimanapun kita semua tuh inherently udah tahu, nggak ada orang yang bisa hidup tanpa air bersih, Udara tanpa yang sehat. udara bersih. Tapi kenapa kerja-kerja perlindungan lingkungan tuh seolah-olah tuh kayak cuma milik sekelompok kecil orang? Gimana ketika jasa lingkungan itu kita semua menikmati, tapi tugas menjaga itu nggak di kita. Oke. Jadi pelibatan semakin banyak itu yang harusnya menjadikan apa yang mau diupayakan mewujud ya. Iya. Tadi gue punya cerita yang tadi tuh yang pohon kemudian dikasih kain, dikasih sajen. Itu kan mungkin kelihatan agak klinik atau mistik, tapi secara antropologi itu bisa dilihat sebagai cara untuk melindungi kawasan. Iya, dan itu masuk di kelompok masyarakatnya kan. Persis, ya. Mungkin ketika upaya yang sama, kita nih suka banget copy paste. Dari satu titik ke Apa yang titik kita lain. temukan di satu tempat di tempat lain. Oke. Kalau upaya itu dilakukan di Aceh, bisa menimbulkan kemarahan. Persis, ya. Tapi kalau karena itu di Jawa, ada kejawen dan sebagainya. Iya, hal yang sama juga nggak bisa kita mengambil sebuah teori bulat-bulat, kita muntahkan ulang, dan Harus berharap ada itu bisa pemahaman berhasil. dari komunitasnya sendiri, kitanya sendiri yang akan masuk. Nah setelah proses kemudian ada di Times, lalu sekarang kan makin dikenal nih, bisa pastilah. Tanggung jawabnya kan pasti makin besar ya. Ada yang berubah atau ada yang kemudian apa ya, yang bisa rasakan, wah mendingan nggak deh kemarin gitu, atau gimana? Atau justru itu ruang yang terbuka untuk kemudian berdampak yang lebih besar ya? Aku ini seorang introvert, Mas Wisnu. Big time. Dulu tuh aku takut banget kalau harus bicara di depan publik. Bahkan ketika dipaksa untuk melakukan itu tuh, dulu aku selalu pakai rok. Karena aku berusaha menyembunyikan lututku yang gemeteran. Sebenarnya kan ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup yang kemudian menguji ketebalan kulitku ya. Menguji ketebalan mukaku untuk menghadapi berbagai dampak dari publikasi semacam ini. Aku berpikir bahwa kalau ini memberikan ruang untuk aku bicara tentang Loiser kepada lebih banyak orang dan mengajak lebih banyak orang untuk yakin dan percaya bahwa dia punya kemampuan, punya ruang untuk melakukan sesuatu terhadap daerahnya masing-masing. Ini adalah suatu keajaiban, suatu miracle yang dengan segala resikonya aku telan. Tapi memang di sisi lain, aku berusaha sebisa mungkin untuk tetap jujur antara apa yang dilihat orang lain di sosial media dengan apa yang aku jalani dan hadapi sehari-hari. Biarpun itu nggak selalu match. Karena tentu ada hal-hal yang dulu kita lebih bebas, sekarang lebih berpikir panjang. Tapi itu menjadi kayak perjuangan-perjuangan kecilku. Alasan aku nggak pakai jilbab itu menimbulkan banyak kontroversi di Aceh. Itu memantik banyak kemarahan orang Aceh. Banyak yang merasa aku mempermalukan negeri syariah karena aku memilih untuk tidak pakai jilbab. Tetapi yang di saat bersamaan, aku yakin dan percaya bahwa
ada banyak perempuan lain yang ada di Aceh yang menginginkan kebebasan, yang percaya bahwa dia juga bisa berkontribusi, yang percaya bahwa dia juga punya kemampuan di luar apa pakaian yang mereka kenakan. Dunia itu jauh lebih kejam sama perempuan dan apa yang dia pakai daripada sama laki-laki. Ya. Hillary Clinton berapa banyak sih dikritisi soal pilihan pakaiannya? Berapa banyak orang yang mengkritisi Trump? Nggak Padahal yang dia lakukan jauh lebih. Terus kayak di Australia, Perdana Menterinya kan juga Julia Gillard. marah kepada media karena dia lebih fokus pada pakaiannya, Iya. pada apa yang dikenakan, bukan apa kebijakan yang akan disampaikan atau diputuskan. Iya, gila. Iya. Kontroversi terbesar yang terjadi ketika cover time itu muncul adalah betapa aku berani tampil tidak pakai jilbab. Padahal kurang tertutup apa pakaianku. Pikir-pikir ya. Tapi itu tidak bisa diterima. Aku berpikir itu sebenarnya lebih dari sekedar jilbab yang dikenakan, tapi keberanian seorang perempuan untuk memilih untuk dirinya sendiri. Keberanian seorang perempuan untuk mengatakan bahwa saya tidak mau melakukan apa yang Anda paksa saya lakukan. Dan itu mungkin hal yang sangat mengganggu untuk banyak orang. Jadi kalau pada akhirnya ini membuatku sedikit terjebak, apa boleh buat, tapi aku bersyukur bahwa ini menciptakan suatu platform untuk harapannya lebih banyak orang yang berani untuk bisa bicara untuk lebih. Sekarang tuh contoh ya, aku beruntung karena tiba-tiba ada banyak undangan untuk syuting film gitu misalnya, syuting film tentang perempuan di konservasi. Itu memberikan aku ruang untuk mengajak teman-teman di Yayasan HK untuk juga muncul, untuk juga ikut bicara soal kelompok-kelompok perempuan yang kita dukung, yang kita support. Ada banyak peneliti perempuan yang meneliti tentang orang hutan, meneliti punya keahlian tentang gajah. Jadi kalau aku bisa menggunakan platform apapun yang aku miliki untuk mengangkat mereka, itu udah menjadi suatu privilege buatku. Dan itu menjadi ruang yang lebih luas kan, karena orang kemudian melihat yang lain juga kan. Pintunya mungkin lewat Liza, tapi dari pintu itu mereka ternyata melihat rumah yang besar. Dan kemudian ada A, B, C, dan D yang kemudian bisa disuarakan juga ya. Tapi dari proses kemudian tadi ada ya kayak pertentangan juga di dalam dirinya Wisa sendiri. Yakin dan stay dengan pilihan itu apa yang membuat Wisa teguh ya, atau keras kepala Aceh atau Taurusnya atau satu mungkin itu keras kepala sebagai orang Aceh dan Taurus kali ya. Tapi juga menyadari keberuntunganku bahwa aku punya support system yang sehat. Aku dikelilingi oleh lelaki-lelaki feminis. Aku punya ayah dan suami yang tidak memaksaku pakai jilbab. Ayahku itu adalah seseorang yang amat sangat religius, tapi yang memegang teguh prinsip-prinsip agama dalam hal-hal yang prinsip. Hal-hal seperti tidak boleh lupa sholat, tidak boleh lupa berzakat, selalu mengingatkan bahwa ada tanggung jawab moral kita terhadap masyarakat selain tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dalam berinteraksi dengan sesama jangan menyakiti, biarpun kita pikir kita benar, karena mungkin kita tidak mengerti perspektif dari orang lain. Pembelajaran-pembelajaran seperti itu yang diajarkan oleh ayah, yang membuatku merasa kenapa ya orang-orang lain lebih peduli dengan jilbabku daripada orang-orang terdekatku. Tapi enggak sih, karena support system yang sehat sebenarnya, yang menguatkan aku di masa ketika rasanya impossible. Dan karena itu juga aku pengen sebisa mungkin menciptakan ruang untuk orang lain supaya mereka juga bisa merasa didukung. Dengan pilihan-pilihan dirinya sendiri. Nah, untuk perjuangan dan kan kegelisahannya masih banyak nih Wisa. Ada hal yang menjadi kendala nggak, dan apa yang sebenarnya perlu
hadapi tidak hanya oleh WISA tapi juga komunitas masyarakat yang lebih luas, karena ini pasti bukan kerja-kerja sendiri ya untuk pelestarian lingkungan, nggak hanya di Loser ya, tapi juga sekarang isu lingkungan jadi isu yang sangat serius ya, karena dampaknya juga nyata banget. Dan menariknya kami tuh kemarin baru bikin riset, anak-anak muda usia 25 ke bawah itu punya concern terhadap lingkungan yang cukup tinggi. Atau mungkin karena mereka hidup di situasi yang sudah kacau atau alamnya tidak lagi seindah kita dulu, mereka punya itu. Nah, apa yang bisa harapkan atau inginkan supaya ini bisa menjadi gerakan bersama dan ayo sama-sama concern dengan ini? Aku melihat isu lingkungan itu tidak terlepas dari isu-isu lain yang kita hadapi. Kayak antara isu lingkungan dan isu kesehatan. Kita itu semua butuh air bersih. Ya. Salah satu hal yang merusak sumber-sumber air itu termasuk kegiatan-kegiatan seperti penambangan. Itu terkait langsung, mungkin kita bilang adanya kegiatan penambangan memberikan penghasilan kepada masyarakat. Ekonomi lah ya. Iya, memberikan kesempatan ekonomi. Tapi itu bisa jadi menghilangkan sumber-sumber mata pencarian yang lain dan menghilangkan sumber air bersih. Dari situ aja bagaimana isu kesehatan, ekonomi, dan lingkungan menjadi suatu isu yang berkelindan. Kita juga bicara soal isu energi terbarukan dan isu perubahan iklim. Ya. Bagaimana pembangkit listrik tenaga uap batubara itu menghasilkan emisi yang sangat besar. Satu sisi. Di sisi yang lain, dia juga menimbulkan partikel udara yang sangat kotor dan merusak kesehatan masyarakat yang ada di sekitar situ, yang akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari tambang-tambang batu bara. Itu biasanya bukan masyarakat sekitar, orang-orang yang kemudian harus dealing dengan kerusakan lingkungan dan kerusakan organ yang mereka alami. Kalau kita bicara masalah lingkungan dan pendidikan dan kesejahteraan perempuan, itu juga amat sangat berkelindan. Gimana ada beberapa penelitian yang menunjukkan karena perubahan iklim yang terjadi dan kenaikan permukaan air laut di daerah-daerah banyak mangrove, misalnya contohnya di Bangladesh, di Sundarbans, banyak keluarga nelayan harus pindah dari pesisir ke kota. Karena airnya naik ya. Ketika mereka pindah dari pesisir ke kota, skill yang mereka miliki tidak ikut terbawa. Skill di pesisir ternyata tidak bermanfaat di kota. Mereka akhirnya harus hidup dalam kemiskinan. Ketika satu keluarga yang punya anak 5, anaknya 5-5-nya perempuan, mereka melihat 5 anak ini mungkin sebagai beban ekonomi tambahan. Jadi dinikahkanlah lebih dini. Anak-anaknya itu lebih dini, mungkin tidak punya pilihan akan dinikahkan dengan orang-orang seperti apa. Child marriage menjadi semakin banyak terjadi, semakin marak. Jadi kita nggak bisa lagi memisahkan masalah lingkungan terlepas dari masalah-masalah sosial lain. Segala masalah sosial yang kita hadapi itu akan semakin buruk dengan kerusakan lingkungan yang kita hadapi. Bagaimanapun mau nggak mau masa depan kita itu bergantung pada bumi tempat kita berpijak kan. Jadi pada akhirnya ini menjadi masalah kita semua yang mau nggak mau harus kita hadapi bersama. Tapi memang kita akui bahwa perbedaan di status ekonomi sosial di tatanan masyarakat itu memberikan kita ruang untuk escape yang berbeda. Ketika misalnya saya atau Anda gitu adalah masyarakat yang tinggal di pinggir hutan, lalu terjadi kebakaran hutan, mungkin kita tidak mampu untuk lari dari situ, ya kita hirup saja asap. Ketika anak-anaknya kena ISPA, ya sudah paling dekat kita paling jauh kita ke klinik terdekat. Tapi kalau kita pemilik modal, mungkin kita akan pindah ke kota lain. Kita akan bisa beli air purifier. Kita bisa memastikan bahwa kita tidak terpapar separah itu. Tapi bukan berarti kita imun dari masalah lingkungannya. Hanya kita bisa escape aja, tapi persoalannya tetap ada di situ. Karena persoalan itu kan berkelindan antara ekonomi, lingkungan, kesehatan.
Nah, kadang-kadang kan orang ekonomi aja lah. Lingkungan nantilah kalau kita udah sejahtera. Kadang-kadang ada pemikiran kayak gitu ya. Gimana bisa melihat itu sendiri? Coba kadang-kadang kita berpikir ya, jalur menuju kesejahteraan itu lewat mana, gitu kan? Banyak yang berpikir, oke, kalau kita mau sejahtera, mungkin kita meningkatkan pendidikan, membuat seseorang mudah mengakses pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Tapi seberapa besar investasi-investasi yang diletakkan untuk jalan untuk itu menuju kepada kesejahteraan itu bisa hilang dalam waktu yang sangat singkat karena bencana alam. Nah, banyak bencana alam itu sebenarnya nggak bisa kita bilang bencana alam. Tapi itu cara alam untuk cara alam untuk menyeimbangkan kembali kan. Balance, itu hal-hal kayak longsor, kayak banjir. Itu hal-hal yang bisa dihitung dan diprediksi. Tapi kadang-kadang kita mengacuhkan kemungkinan itu terjadi. Contohnya di tahun 2004 ya terjadi tsunami di Aceh. Itu kita merasa oke, nggak ada kuasa kita untuk menghentikan tsunami. Tapi di tahun 2006 terjadi banjir bandang di Aceh, dari Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Masyarakat Aceh Tamiang itu mengatakan banjir bandang itu seperti tsunami turun dari gunung. Kami nggak bisa bayangkan air coklat dengan kecepatan tinggi dan kayu-kayu itu kayak turun dan menghancurkan semuanya. Nggak tahu bagaimana bisa survive dari kejadian seperti itu. Dan World Bank sempat melakukan penghitungan ekonomi. Di tahun itu ternyata banjirnya terjadi selama 1 hari dan menggenang selama seminggu. Dalam jangka waktu banjir yang kurang lebih 1 minggu itu, kerugian yang terjadi setara dengan APBA Aceh di tahun 2006. Kadang kita pikir itu budget untuk satu provinsi hilang. Habis dalam waktu hanya seminggu. Iya, habis dalam waktu hanya seminggu. Apakah itu pembangunan ekonomi yang kita bayangkan, yang kita inginkan? Karena apa yang kita tanamkan sekarang kan akan kita tuai di masa depan. Teman-teman di Yayasan HK juga melakukan pemetaan untuk melihat kehilangan tutupan hutan di berbagai daerah aliran sungai. Nah, kita tuh menemukan ada beberapa daerah yang kalau dilihat sampai tahun 90-an, dari tahun 2020 sampai tahun 90-an, kerusakan hutannya itu nggak banyak. Tapi kenapa ini adalah daerah-daerah yang sangat rentan bencana, sangat rentan banjir. Di daerah Aceh Utara terutama. Masyarakat Aceh Utara tuh selalu bilang, wah itu kerusakan di Bener Meriah, di atas gunung. Kami nggak merusak hutan. Ternyata kalau kita mundurkan pemetaannya 20-30 tahun lagi, kerusakan hutan di tahun 80-an ke tahun 90-an itu ternyata amat sangat banyak. Di Aceh Utara. Nah, kerusakan hutannya udah hampir seumur aku. Banjirnya baru sangat terasa 10 tahun terakhir. Jadi kita seolah kehilangan koneksi antara apa yang kita lakukan terhadap alam hari ini dan apa yang dampaknya kita terima puluhan tahun kemudian. Ya, kesadaran itu yang harusnya muncul dan kemudian menjadi, ya kita menjaga lingkungan itu bagian juga menjaga untuk ekonomi yang lebih sustain ya kalau kita ngomong soal itu ya. Karena kan lihat tadi dampaknya tiba-tiba loss sekian minggu dan anggaran provinsi itu ya. Anggaran provinsi kerusakan di 1 kabupaten. Oke. Nah, kesadaran itu muncul nggak di banyak pihak atau pemangku kepentingan yang terkait dengan lingkungan ini? Sebenarnya aku melihat sadar ya. Tapi ada hal-hal lain yang lebih immediate. Misalnya gini. Ini kan kita mendekati tahun politik ya. Persis. Tahun politik itu juga sangat lekat dengan masa-masa di mana konsesi hutan diobral. Untuk modal politik. Untuk modal politik. Ini bukan hal baru. Ya. Ini sudah terjadi puluhan tahun ya. Puluhan tahun dan di masa desentralisasi ini terjadi semakin marak, semakin lekat karena biaya politik di negeri makin ini tinggi. Amat sangat tinggi. Kesadaran sekecil seorang anggota masyarakat, seorang kelompok masyarakat untuk meminta
kebijakan pelindungan lingkungan yang lebih bertanggung jawab kepada wakil politiknya itu masih terbatas. Sejauh ini kita lebih sering minta kaos, minta beras, minta hal-hal yang immediate. Dan dari permintaan-permintaan itu ya kita mendapatkan apa yang kita minta, tapi ada biaya lain yang kita bayar. Terus banyak anak muda yang merasa apatis. Ngapain gue ikut milih, wakilnya gitu-gitu aja, kebijakannya gitu-gitu aja. Aku tuh berpikir kalau memang kita peduli, tunjukkan kepedulian kita dalam berbagai cara. Satu, dalam keterlibatan kita untuk mendorong kebijakan politik, perubahan kebijakan politik. Kalau memang wakil yang tadinya kita pilih ternyata tidak memenuhi harapan, ya udah kritisi. Ya udah terus terlibat, ya udah terus awasi, ya udah advokasi gitu. Jadi nggak bisa kita menitipkan, misalnya nih Bang Wisnu jadi anggota DPR, terus aku mikir, oh kan Bang Wisnu udah mengerti ya, jadi aku udah nggak harus ngasih tahu lagi. Itu langkah yang sama sekali tidak tepat ya, karena begitu udah terpilih abang atau terpilih, berkuasa, mungkin abang punya prioritas lain. Ya. Jadi penting untuk kita secara masyarakat juga terus menerus mengingatkan tanggung jawab itu. Nggak kemudian tiba-tiba ada teman kita yang udah jadi anggota DPR, parlemen atau eksekutif di mana? Eksekutif, kita memberikan proposal macam-macam. Ya dengan banyaknya, ya saya nggak ingin berusaha, saya tetap optimis ya karena banyak inisiatif yang baik juga dilakukan ya. Kalau tadi saya nyebut usaha-usaha kecil sebenarnya itu besar juga ya di daerah-daerah dengan melibatkan anak-anak muda untuk turun langsung mencoba mengatasi persoalan harian mereka, karena yang dekat dari kampung halaman mereka itu yang biasanya menggerakkan dan membuat perubahan yang lebih nyata ya. Iya. Dan aku percaya banget karena sebenarnya kita itu makhluk sosial ya. Kita itu hidup dari komunitas dan kita tuh perlu untuk saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita merasa ya ampun aneh nih kalau gue mulai melakukan gerakan-gerakan peduli lingkungan, kayaknya teman-teman gue nggak bisa terima. Mungkin cari teman lain dulu gitu untuk memperkuat diri sendiri. Terus kita berada di lingkaran-lingkaran apapun yang kita lakukan, lingkaran kita itu akan menguatkan atau melemahkan karena kita nggak bisa sekuat itu untuk terus melawan arus. Butuh support ya. Butuh support. Benar, jadi ya. gimana pun kita harus cari dan buat arus-arus yang bisa mendukung kita ke arah yang kita inginkan. Jadi bangun komunitas, berteman sama orang-orang, berjejaring yang sevisi, yang menginginkan hal yang mirip. Di saat yang bersamaan nggak juga berhenti berteman dengan orang-orang yang berbeda. Karena itu mengasah juga kan. Karena itu mengasah, tetap men-challenge ide kita, membuat kita lebih alert juga. Jangan-jangan kalau kita ngobrol dengan orang yang seide, nggak responsif dengan ide dia, mungkin langsung confirmation bias terus ya, kayak oh iya nih dia selalu setuju. Nah ini aku makin yakin bahwa Wiza ini made by community, nggak self-made ya. Nggak self. Tapi ada satu cerita yang aku nonton di National Geographic, kalau nggak salah, kamu cerita soal perjalanan dengan ayahmu naik mobil lalu tiba-tiba berhenti dan itu berdampak. Itu bisa cerita? Dari Samalanga atau dari Banda Aceh. Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Mau ke Medan. Oh, jadi nenekku kan ada dua ya. Satu tinggalnya di Medan, satu di Samalanga. Dua-duanya sudah almarhum. Tapi waktu kecil, waktu aku SD, itu kita sering melakukan road trip itu, perjalanan itu. Karena nenek itulah yang membuka ruang akhirnya bisa sekolah, ibu bisa mengenyam pendidikan. Karena di zaman itu berlibur ya berkunjung ke keluarga kan, main ke tempat nenek. Jadi di suatu hari biasanya ayah dan ibuku memilih perjalanan malam. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena mobilnya nggak ada AC kali ya. Jadi kalau juga nggak panas juga kan? Iya, kalau malam nggak terlalu panas, mungkin perjalanan lebih nyaman. Jadi kita semua berangkat, terus di perjalanan belum jauh dari Banda Aceh, masih di sekitar daerah Sare, daerah pegunungan nggak jauh di Aceh besar itu. Tiba-tiba ayah berhenti, ada kemacetan. Ayah berhenti, mematikan mobil, mematikan lampu. Aku kan kayak nggak pernah mengalami ya. Usia berapa? Remaja? SD, masih kecil. Jadi kayak
ini kenapa berhenti gitu, kenapa mati gelap? mesin? Kan waktu itu nggak ada lampu jalan ya. Kenapa gelap? Kenapa yang matiin lampu mobil? Terus saya bilang ada kawanan gajah yang lewat dan kita harus hormat. Ketika gajah menyeberang jalan, kita harus mematikan lampu dan mematikan mesin supaya dia tidak teragitasi dan menyerang. Aku sebagai anak kecil waktu itu nggak terlalu register ya. Aku kayak oke. Terserah gitu. Tapi kemudian bertahun-tahun kemudian ketika aku mengingat kembali cerita itu dan aku melihat sekilas seberapa ramai kawanan gajah itu, membuatku tersadar bahwa kejadian-kejadian seperti itu tuh sangat jarang terjadi sekarang. Orang nggak peduli. Kawanan gajah yang begitu besar lewat di area yang padat penduduk dengan masyarakat yang hormat itu menjadi sangat langka sekarang. Populasi gajah di Aceh, di Sumatera, di Loiser itu sudah menurun drastis dibandingkan populasi gajah di tahun-tahun ketika aku kecil. Itu menjadi suatu momen yang ternyata berharga karena itu hampir nggak pernah terulang lagi. Banyak masyarakat di desa-desa yang tinggal di pinggir hutan di Aceh melihat gajah sebagai hama. Konflik antara gajah dan dengan manusia tidak hanya memakan harta benda tapi juga nyawa. Dan kalau seringkali kan orang tanya yang salah siapa? Gajah membunuh masyarakat. Seolah-olah gajah itu punya niat untuk menghilangkan nyawa. Padahal mungkin yang terjadi adalah dia teragitasi terhadap perilaku karena manusia. yang penting nggak mematikan lampu, nggak mematikan mesin, nggak Berbagai hening, hal nggak yang memberi terjadi. ruang. Berbagai hal yang terjadi. Tapi menurutku dalam kondisi-kondisi seperti ini yang sebenarnya jarang sekali kita diskusikan dalam kondisi siapa yang salah adalah kenapa dalam penataan ruang kita meletakkan kebun yang dimiliki oleh masyarakat di koridor gajah. Kalau orang-orang bilang konfliknya terjadi di luar Taman Nasional, ya tentu memangnya gajah peduli di mana batas Taman Nasional. Memang dia baca. Memangnya dia lihat nih plang. Kan enggak. Gajah punya rute tersendiri yang sebenarnya kita tahu rutenya gajah. Ada banyak penelitian Kita aja yang bebal itu ya. yang menunjukkan rute itu, tapi ketika pengetahuan ini tidak diintegrasikan di dalam pembuatan kebijakan, di dalam penataan ruang, terjadi. Jadilah konflik. Kalau udah terjadi konflik kayak gitu ya susah juga kita bilang siapa yang salah. Apakah salah gajah begitu dia datang, dia lihat wah kebun pisang, nyam 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 nyam. Padahal itu ditanam oleh warga yang merasa dia mengusahakan di kawasan di luar ekosistemnya. Di luar Taman Nasional, di luar kawasan konservasi. Terus kalau warganya merasa ada dirugikan gitu kan, misalnya dia punya kebun 2 hektar dan cuman 2 hektar, modalnya cuman segitu, habis dimakan gajah. Kita juga ketika harta benda kita dicuri orang, kesal kan? Kan rasa itu adalah penopang kehidupan kita, yang nggak salah ketika masyarakat marah. Apa yang terjadi dengan kemarahannya yang kemudian membuat dia dalam posisi menjadi dikriminalisasi. Apa solusi yang lebih baik kalau seandainya negara punya peran yang lebih besar? Misalnya nih, semua satwa langka kan milik negara ya. Perilaku satwa langka ditanggung oleh negara. Ada bentuk asuransi atas ketika lahan yang mungkin rusak karena itu ya. Dimakan gajah, atas misalnya ternak yang dimakan harimau. Kalau seandainya negara harus mengganti itu, mungkin negara akan buat kebijakan yang berbeda soal penataan ruang. Sama ketika negara harus menanggung biaya kesehatan, maka ada penyesuaian. Hal-hal yang menambah bill, menambah biaya negara untuk pelayanan kesehatan yang menyebabkan banyak penyakit, harganya menjadi semakin mahal, seperti cukai rokok. Jadi menurutku sebenarnya perlu ada mekanisme yang lebih baik. Bagaimana kita mengelola negeri ini.
Dan kesadaran yang tadi Lisa dapat ketika masih anak-anak ya, lihat itu berdampak sampai sekarang ya. Dan itu jadi kayak menjadi api yang memompa semangat juga untuk melakukan hal-hal yang awalnya cuma pengen hobi kan, belajar biologi, pengen main-main, hura-hura. Tapi sekarang kecemplung ke bidang yang sebenarnya sangat serius ya. Dan dampaknya Ternyata sangat serius ya. Tapi mudah-mudahan diberi kekuatan untuk terus menopang keras kepalanya tadi untuk hal yang baik dan benar ya. Thank you Lisa, ini sudah Terima kasih banyak. bicara banyak dengan saya dan dapat Sudah banyak mengajakku. informasi. Dan saya baru tahu ternyata orang Aceh keras kepala dan Taurus keras kepala. Mengkoordinasi kita sama-sama Taurus. Taurus April atau Taurus Mei? Mei, Wah, tanggal berapa? tanggal 6. Aku tanggal 1. Anakku perempuan tanggal 9. Keras kepala juga. Aku bisa bayang. Di Adikku rumah punya tuh- Taurus. Wah. Adikku anaknya Taurus kan. Mhm. Terus Taurus macan, sama kayak aku. Terus dia Taurus kayak macan. yang, aduh aku tidak sanggup menghadapi kekeras kepalaan anakku. Berlipat-lipat ya, macan, Taurus, Aceh pula. Iya, Waduh. iya. Ya, Ah, thank you Lisa ya. Terima kasih Waktunya banyak. senang Semoga sekali. diskusinya Ah, bermanfaat. bermanfaat sekali. Paling nggak membuat saya ngerasa bahwa nggak sendirian juga kan. Iya.